Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tanggal 21 hingga akhir bulan Januari 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja kita mulai. Ini dia no. Ada energi dari Seven of Pentacles reverse, berikut ada energi dari King of Swords reverse, berikut di situ ada energi dari The Hermit, berikut ada Two of Cups reverse, dan kemudian ada energi dari waduh ya. Berikut ada energi dari ini, yap. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, ya. Berikutnya ada di sini. Nah, jadi kalau Mari bilang begini ya. Kamu nampaknya berhenti untuk menunggu. Kamu berhenti untuk berharap, gitu ya. Kamu mulai belajar di sini tuh untuk membebaskan dirinya kamu dari berrelationship dengan si dia, gitu ya. Jadi bisa saja selama ini tuh kamu sudah cukup sabar, gitu ya. Kamu sudah cukup tabah, gitu, menghadapi lika-liku hubungan ini, gitu. Tetapi kok makin lama bisa saja kamu lihat, aduh kok ini makin parah ya, kok ini makin mencekam gitu ya, makin mengganggu kamu, makin mengusik dirimu, makin merampok ketenangannya kamu, kedamaiannya kamu, kebahagiaannya kamu gitu. Mungkin bahkan karena perkara hubungan asmara, kamu bisa aja kayak rusak juga ya untuk sektor hidupnya kamu yang lain di situ ya. Jadi kayak terganggu di sana, kamu tidak bisa berfungsi dengan baik sebagaimana seharusnya seorang manusia berfungsi. Karena untuk beberapa di sini Mari lihat kamu sudah terserang ini ya, psikosomatis ya, saking stresnya ya, saking depresinya seperti itu ya. Nah jadi tidak bisa produktif kamu dengan baik untuk merawat dirinya kamu sendiri, merawat bisnisnya kamu, merawat karirnya kamu, gitu ya, merawat orang-orang yang kamu sayangi. Betul. Jadi di sini kayak datang kesadarannya kamu ya, bahwa kamu tidak bisa begini terus, gitu. Kamu gak bisa tersiksa terus, gitu. Makanya ada keputusannya kamu. Mari lihat di sini, kamu harus berubah, gitu ya. Kamu harus berubah. Bahkan bilang perlu, kamu harus meninggalkan relationship ini, gitu. Jadi semua ekspektasinya kamu, harapan-harapannya kamu, Mari lihat perlahan-lahan mulai kamu lunturkan ya. Mulai kamu kurang-kurangi ya. Bahkan kamu bisa sudah belajar untuk menghilangkan segala ekspektasinya kamu itu. Nah di sana. Jadi kamu tidak menggenggam lagi nih. Kamu tidak berusaha untuk menggenggam ya sesuatu dalam hubungan ini. Gitu. Kamu tidak menggenggam lagi statusnya kamu. Kamu tidak menggenggam lagi apapun yang kamu anggap berharga ya dalam hubungan. Gitu. Karena makin kamu genggam kok makin capek gitu. Kok makin sakit, kok makin menderita gitu ya. Maka ini kamu berlahan melepaskan genggamannya kamu. Di sini Mari lihat ya. Nah, jadi kamu tidak mau lagi ada dukanya kamu hanya gara-gara hubungan gitu. Dan yang ianya kamu juga bisa saja cukup bijaksana ya. Bijaksananya di sini itu kayak ya pahit yang kamu dapatkan di sini. Tetapi setidaknya untuk sementara waktu kamu tidak ada keinginan untuk membalas dendam di situ. Jadi kayak benar-benar seperti kalaupun kamu mau move on dari hubungan ini, kamu benar-benar letting go. Gitu ya. Kamu tidak membawa beban lagi dalam hubungan dengan si dia. Gitu. Kamu lepaskan bebannya kamu supaya kamu benar-benar clear ya, melangkah. Gitu. Memulai lagi hidup barunya kamu di sana. Itu loh. Jadi ini tuh bukan hanya perkara kayak apakah kamu akan menceraikan dia, enggak mesti ke arah sana. Tapi kesiapan mental dan emosionalnya kamu ini yang Mari lihat paling utama ya. Ini yang
mulai kamu bersihkan gitu, mulai kamu rapikan, mulai kamu sembuhkan. Di sana ya tetap aja bisa kamu tetap satu rumah dengan dia ya, apalagi kalau kalian sudah berstatusnya itu tuh sudah suami istri ya, bukan hanya sebatas living together gitu. Kamu bisa aja tetap ada di rumah itu gitu. Tetapi tidak lagi pola pikirnya kamu ya, gelombang perasaannya kamu tidak lagi kamu biarkan berantakan, rusak acak adut ya, hanya gara-gara memikirkan dan merasakan tentang relationship-nya kalian. Nah seperti itu. Jadi kayak ya udah mau berdamai saja gitu ya, mau berdamai dengan fakta, mau berdamai dengan kenyataan di saat ini gitu. Karena memang betul ya, bisa-bisa pasangannya kamu udah ngilang ya, dia udah ngacir gitu, atau kemudian memang dia bersikap tuh dingin gitu loh, tidak berfungsi dia sebagaimana seharusnya dia berfungsi ya, menurut tolak ukurnya kamu gitu. Sudah silent treatment bisa seperti itu, sudah benar-benar ada jarak antara kalian berdua di sana ya, lahir batin bisa ya, bukan hanya batas lahiriah saja tapi juga batin di situ. Memang melihat kayak lagi kosong ini ya, energi dari si yayang bebeknya kamu ke dirimu lagi kosong gitu loh. Jadi kalau mari nampak ya, bisa-bisa memang di hubungan kalian berdua ini tuh sudah cukup lama ya mengalami kemelut yang seperti ini, problem yang seperti ini ya, sudah cukup lama gitu loh. Tapi ya selama ini tuh kamu yang kayak masih mau berharap gitu ya. Jadi katakan walaupun dia udah ngilang, katakan gitu, tapi kamu kayak setiap hari itu tuh, andaikan dia telepon aku ya hari ini, andaikan dia chatting ya, andaikan dia tiba-tiba datang gitu ya. Nah di sana bisa, andaikan hubungan kami berubah ya misalnya ya, jangan diem-dieman seperti ini, kembali lagi bertegur sapa hangat gitu ya, kembali lagi saling mengekspresikan cinta kasih sayang, kepedulian, ada lagi kembali di sini tuh respect gitu. Nah di situ ya, tapi itulah kamu walaupun tabah sabar gitu ya, tapi ya ini tuh tabah sabarnya sembari sakit gitu ya, kalau mau ditangkap sakit. Dan ini bisa sakitnya kamu itu tuh ya memang nggak main-main gitu loh, nggak yang karena kamu sebatas hanya alay lebay gitu ya, enggak. Jadi kayak seperti nyata horor di dalam kepalanya kamu, gimana ya kalau dia tinggalin aku, apakah aku bisa tanpa dia gitu ya, kayak gimana anak-anak misalnya ya, kalau sudah ada anak-anak dalam hubungan ini, aduh gimana anak-anakku nanti tidak tumbuh besar dengan ibunya, dengan bapaknya misalnya gitu ya, kayak gimana ini kreditan ya bisa sampai ke sana pikiran kan, kayak gimana ini kreditan, waduh nanti datang debt collector ini untuk menyita ini, sebab mungkin dia yang menjadi provider ya, yang menjadi penyedia di urusan finansialnya kalian, tapi dia kok kayak tidak bertanggung jawab begitu ya di matanya kamu. Nah di sana siapa lagi yang mau sayang aku, siapa lagi yang mau cinta aku gitu ya. Atau mungkin kemudian datang yang kayak kamu sudah banyak berkorban untuk dia gitu ya, kamu memberikan yang berharga dari dirinya kamu untuk dia, jadi kayak gimana nih, aku sudah habis-habisan nih sama dia gitu ya, masa iya sih hanya cuman sampai begini saja. Nah seperti itu, waduh tega banget dia ya, bisa-bisanya dia nggak peduli sama aku ya, bisa-bisanya dia jahat sama aku gitu, bisa-bisanya dia nggak tahu bahwa aku ini tuh sakit gara-gara dia. Nah bisa di sana ya. Jadi kemudian itu tuh sangat mengganggu dirinya kamu, sangat mengganggu ya. Ini kalau hubungannya sudah lama. Tapi kalau hubungannya masih baru-baru ya, dalam hubungan baru-baru ini bisa-bisa memang kalian baru-baru belakangan aja ya, misalnya baru kayak hitungan bulanan gitu ya, baru setahunan lebih barangkali seperti itu ya. Jadi ya memang kamu di situ tuh kayak yang mumpung belum terlalu kuat ikatan kamu dengan dia,
Maka di sini tuh kamu bisa bergerak dengan cepat ya. Bergerak dengan cepat untuk ya itu tadi, menjatuhkan ekspektasinya kamu gitu ya. Jadi yang sudah lama atau yang ikatannya sudah jelas gitu, hubungan pacaran ataupun pernikahan gitu. Itu yang sakit banget kalau Mari lihat. Sakit banget gitu. Kalau yang masih PDKT, itu kan gampang aja ya. Kalau PDKT mah namanya belum, iya tertarik mah tertarik gitu ya. Tapi kemudian ya kamu di sini tuh energi Aquarius kan bukan orang bego gitu ya. Bukan yang orang mau tertipu dengan tampilan luar ya. Bukannya kamu di situ tuh juga ndak ada pertimbangan-pertimbangan untuk memilih siapa yang menjadi pasangan kamu. Jadi bisa-bisa ya kamu juga udah langsung tahu, aduh kalau aku berharap betul sama dia, yang ada-adanya itu tuh nanti aku kecele gitu ya. Nah jadi sebelum kecele, kemudian kamu udah nggak usah jadikan dia sebagai target operasional ya. Target untuk dibidik sebagai pasangan gitu ya. Jadi cepat aja kamu yang tadinya kalian sudah mulai mau terbuka kepada dia, kemudian kamu melihat gelagat-gelagatnya dia, kondisi dan keadaan perkembangan dari PDKT, ya kamu langsung mengambil tindakan sigap cepat gitu ya. Udahlah, kayaknya ini nggak akan berhasil gitu. Jadi kayak yang nggak mau kayak berspekulasi ya. Udah mau berspekulasi, coba-coba berhadiah gitu ya. Nampaknya ya kamu nggak mau di sini. Makanya kamu yang segera gitu. Jadi kalau untuk saat sekarang kamu yang kayak keputusan enggak lagi dengan dia, memang ditindak nyata. Misalnya apa nih Cici Mari? Ya kamu menghapus nomornya dia. Kamu nge-unfollow dia. Nah seperti itu ya contohnya. Yang biasanya ada kamu mulai mau rajin ya, mengucapkan sama pagi kah, siang kah, apakah, ngajak ngobrol kah gitu ya. Bisa-bisa ya, terutama di rentang 21 hingga akhir Januari, ya kamu nggak mau lagi gitu loh. Walaupun kamu bisa, walaupun kamu punya waktu, kamu punya pulsa, kamu punya paket internet, wifi-nya kamu itu tuh ya lancar. Tapi kamu tidak menyempatkan dirinya kamu ya, mensengajakan dirinya kamu untuk bertegur sapa ya, sehelo-seheloan ya dengan si dianya. Iya ya, jadi siapapun orang yang mau kamu tinggalkan ini, siapapun orang yang ingin kamu lunturkan harapan impiannya kamu ini, ya, marilah sih nggak ada salahnya dengan pilihannya kamu yang seperti itu. Karena itu tadi bahasanya Mari ya, dianya itu tuh energinya kosong, Mari lihat ke kamu. Cici, apakah dia cinta aku? Saat sekarang tidak. Apakah dia tertarik dengan aku? Saat sekarang tidak. Gitu. Apakah dia tahu apa yang aku rasakan, Ci? Penderitaannya aku seperti ini? Nampak-nampaknya tidak. Apakah dia peduli dengan perasaan aku? Kalau aku ungkapkan bahwa aku ini tuh sakit gara-gara dia? Jawabannya tidak. Gitu. Jadi ya sudah benar ya kalau kamu kemudian menyadari bahwa ya bukan orang ini. Bukan orang ini adalah pasangan yang paling ideal untuk kamu. Ya kayak gimana? Dianya nggak ada cinta sama kamu. Dianya nggak ada rasa sayang sama kamu. Dianya nggak ada dorongan keinginan untuk bersama dengan kamu. Ya satu sisi juga nggak bisa disalahin dia ya. Gitu. Mau memaksakan diri untuk pura-pura cinta pun dia nggak bisa gitu, nggak mau dia, wasting time menurut dia. Jadi kayak nggak ada alasan, walaupun karena ini sudah suami istri gitu loh, tapi menurut dia nggak ada alasan dia untuk mengasihi kamu, untuk ngobrol sama kamu gitu ya. Nggak ada alasan, nggak ada dorongan dari dalam diri gitu loh. Jadi ya dia kayak jalanin hidupnya aja gitu loh. Jalanin hidupnya aja dengan sepantas-pantasnya menurut dia. Gitu. Iya, ya, dan yang iyanya menurut dia yang pantasnya adalah yang nggak balik ke rumah misalnya ya. Ya mengambil posisi untuk pisah ranjang.
mengambil posisi untuk kabur gitu ya, balik ke rumah orang tuanya mungkin di sana, bilang putus sama kamu, bilang berpisah sama kamu gitu. Ya menurut dia justru tindakan yang seperti itu yang benar gitu loh. Daripada coba mengusahakan gitu ya dengan kamu gitu. Ya setidaknya begitulah keputusannya dia hingga akhir Januari. Kalau bisa ya nggak usah dulu ada apa-apanya dengan kamu gitu loh. Nggak usah. Nah di sana. Jadi makanya nggak usah heran kalau misalnya kalian masih tetap serumah nih. Yang biasanya dia assalamualaikum. Di sini nggak pernah lagi kamu dengar assalamualaikum dari dia. Shalom misalnya dia balik ke rumah ya. Misalnya ada kebiasaan memberikan salam gitu ya. Kalau ada kamu lihat dia nggak ngomong lagi, ya udah memang lagi nggak mau gitu loh. Gimana? Memang lagi nggak mau di sana. Jadi kalau kamu tanya, Cici Mari, kalau aku ini pergi, bagaimana si dianya? Gitu ya. Apakah dia menyesal kalau aku pergi? Ya kalau kamu pergi kayak di rentang sampai akhir bulan Januari, ya nggak masalah menurut dia. Kalau kamu mau blokir dia, kalau kamu mau hapus nomor handphonenya, kalau kamu mau unfollow dia, kalau kamu kabur, kalau kamu menghilang, ya menurut dia tidak ada masalah di sana. Gitu ya. Jadi kalau kamu mulai mau merubah hidupnya kamu, rubahlah. Itu demi kepentingan, kesejahteraan dirinya kamu sendiri. Itu jauh lebih baik. Gitu. Karena memang kamu butuh pertolongan. Ya. Kamu butuh untuk menolong dirinya kamu sendiri. Sebab ya kondisi kamunya ini tuh ya cukup berbahaya ya. Kalau yang tadi, yang sudah jatuh ke dalam depresi tadi. Gitu. Nggak usah pakai embel-embel dia akan menyesal kah? Dia akan kejar aku lagi kah? Nggak usah. Gitu. Biar kamu tanda petik ya. Ini artian bahasa Jawa ya. Biar kamu waras dulu. Biar kamu sehat dulu. Gitu ya. Biar kamu sehat dulu di sana. Jangan tenggelam terlalu lama lagi ya dalam situasi depresi yang seperti ini. Gitu. Kalau tidak ada dendam seperti kata Mari tadi, karena memang di sini tuh ada yang kayak aku nggak mau memelihara dendam gitu tadi kan bahasanya Mari. Ya itu udah benar. Jadi hanya terfokus saja kepada dirinya kamu sendiri, masa depannya kamu sendiri. Nggak usah takut, dijalanin aja dulu gitu. Kalau memang ini dipikir-pikirkan bagaimana masa depannya aku, ngeri memang gitu. Tapi kalau dijalani nggak sengeri itu kok, nggak sengeri itu. Kamu bisa kok tanpa dia. Sebelumnya kamu juga tanpa dia. Ya, jika kemudian kamu tanpa dia juga lagi akhirnya, ya nggak ada masalah gitu lah. Lihat aja bahwa, peluang hidup baru itu tuh terpampang nyata di depannya kamu. Oke, memang kalau menurut kamu dia adalah pasangan yang terbaik menurut kamu, masih akan ada tuh banyak ya orang-orang yang terbaik berikutnya dengan cara-cara yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi yakinlah. Suguhan-suguhan yang indah-indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat damai, tentram, itu tuh ada di depan matanya kamu. Gitu ya, di sana. Oke. Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut energi Pisces, Gemini, Libra, Scorpio di sini. Berikut ada energi dari Cancer, ada energi dari Gemini ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Aquarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.